Jadi, waduh, nggak mungkin. Ini harga tanah makin mahal semua. Bagaimana saya bisa beli rumah? Terus saya begitu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bagaimana menyikapi, mengkontrol khawatir yang berlebihan? Bagaimana mengontrol khawatir yang berlebihan? Kita tidak boleh menganggap remeh segala urusan, tetapi jangan juga diperbudak oleh segala urusan sehingga kita menjadi tersiksa oleh sesuatu yang belum terjadi. Kan waktu itu ada 3 ya, ada yang sudah lalu, ada yang akan datang. Yang sudah lalu udah nggak bisa apa-apa, udah kita lewatin. Kita tidak bisa hancur hari ini oleh masa lalu, tidak boleh. Kesalahan, aib masa lalu, kekurangan masa lalu harus membuat hari ini jadi baik. Tidak boleh kita tertekan, menderita oleh yang sudah terjadi. Tidak boleh. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Udah selesai. Masa lalu udah berakhir. Tinggal kita tebus dosanya dengan minta ampun, kita perbaiki kesalahan, kita koreksi apa yang salah. Hari ini harus baik. Nah, ada juga masa depan. Masa depan itu belum terjadi dan belum tentu kita hidup di masa depan. Tapi boleh kita perhitungkan keadaan, kita analisa, kita persiapkan. Dan apapun yang kita khawatirkan di masa depan tidak boleh membuat kita menjadi menderita sekarang karena belum ada masa depannya dan belum tentu kita jalanin. Jadi harus pandai-pandai mengelola pikiran. Tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Tidak ada jaminan siang ini kita masih hidup. Berapa banyak yang paginya hidup dan siangnya sudah diambil oleh Allah, sudah dipanggil pulang. Maka kalau kita memprediksi masa depan, boleh kita buat rencana bagus. Apapun yang baik kita boleh lakukan. Lalu wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Nah, yang membuat kita stres adalah ketika memikirkan masa depan yang belum terjadi dan tidak bergantung ke Allah. Jadi lemah kita. Jadi, waduh, nggak mungkin. Ini harga tanah makin mahal semua. Bagaimana saya bisa beli rumah? Terus saya begitu. Tapi kalau sudah nyangkut ke Allah, semua rumah milik Allah. Dan mudah bagi Allah untuk memberikan, menitipkan kepada siapapun. Waduh, saya tambah umur, saya nggak dapat jodoh nih. Yang menentukan jodoh itu Allah. Niat saja terus, ikhtiar terus. Kalau tuh nggak dapat di dunia, targetlah dapat jodoh di sorga nanti. Ya, jadi yang membuat kita stres itu pasti tidak kepada Allah. Tidak wasta'in billah. Tidak bergantung, tidak berharap, tidak minta tolong, tidak bersandar kepada Allah. Kebanyakan mikir dan tidak nyambung ke Allah. Itu yang membuat stres. Padahal mudah bagi Allah untuk menyelesaikan persoalan apapun juga. Ya, silakan. Baik Kak, berikutnya ya, ini suami sudah meninggal, kemudian sebelumnya sudah ikhlas ridho gitu, tapi setelah beberapa 2 hari ini beliau ini cemas, takut nyusul suami karena anak-anak masih kecil, kepikiran. Oh, suami meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ridho dengan suami meninggal, namun menjadi cemas karena khawatir dirinya meninggal juga, meninggalkan anak-anak yang masih kecil gitu ya. Ini sangat bisa dipahami situasi ini kalau di rumah suami tidak ada, anak-anak masih kecil ya. Tetapi ya seperti yang tadi dikatakan ya, harus kembali ke Allah. Bahwa anak-anak itu ciptaan Allah, anak-anak milik Allah, anak-anak adalah dalam kekuasaan Allah, dan Allah lebih sayang kepada anak-anak kita dibanding kita sebagai orang tuanya. Jadi lebih baik rasa cemas itu membuat ibu makin dekat dengan Allah dan makin sungguh-sungguh
memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak. Ya, dan Allah tahu pikiran ibu, hati ibu, kecemasan ibu. Itu anak-anak tuh milik Allah sepenuhnya. Kalaupun misalkan kita tidak ada, ya Allah akan ngurus semuanya. Ya, ya Ndud itu lumpuh dengan isoh. Ya, ibu meninggal, bapak meninggal. Beliau sendiri nggak bisa kemana-mana karena tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, tidak bisa ke kamar mandi sekalipun. Tapi Allah menggerakkan siapapun nanti yang Allah izinkan untuk bisa mengurusnya, ya. Dan harus diyakini anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak dalam kekuasaan Allah, dan Allah lebih sayang kepada ciptaannya daripada kita. Nah, ini harus ke arah sana, karena kalau enggak jadi cemas, dan cemasnya tidak menyelesaikan masalah. Kecemasan harus mendekatkan ke Allah. Penanya selanjutnya masih ada? Kalau tidak ada ya kita akan udahan nih. Ini ya, cita-cita waktu nanti di surga pingin dengan Rasulullah. Nah, apa itu amalannya? Cita-cita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, ya berarti kita harus sekuat tenaga nih mencintai Rasulullah. Biasanya orang cinta itu banyak mengingat yang dicintainya. Biasanya orang cinta itu ingin menyenangkan yang dicintainya. Biasanya orang yang cinta itu banyak menyebut yang dicintainya. Nah, Rasulullah SAW sangat mencintai. Ketika dibangkitkan di yaumul akhir itu, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ini ada hadisnya, bacakan ya. Orang yang paling dekat dengan Rasul di yaumul akhir adalah orang yang paling baik akhlaknya. Coba ini. Nih, bagi yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku cintai, menurut Rasul ya, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling ku benci dan tempatnya paling jauh dariku di yaumul kiamah adalah orang yang keras, yang rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Jauhi perilaku kasar, keras, jauhi perilaku rakus, suka menghina dan sombong. Jauhi akhlak yang jelek. Jadi berusahalah meniru akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan didekatkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW.